Bawa pesan ini ke persekutuanmu, tempat ibadah terbakar lagi. Bawa pesan ini lari ke keluargamu, nama kita diinjak lagi. Bagai keset selamat datang, masuk kencang tanpa diundang. Ambil minum lepas. Bayangkan kita bekerja keras panjang tahun, mengolah sawah dari pagi hingga petang, tapi saat panen tiba, hasilnya justru dinikmati oleh pihak lain yang lebih berkuasa. Situasi seperti ini bukan sekedar kisah tentang ketidakadilan, melainkan gambaran nyata dari bagaimana kolonialisme bekerja. Halo semuanya, saya Anggi Joris Tanggang dari kelas reguler A 2024, jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan serta menganalisis dua sumber yang memiliki benang merah yang sama, yaitu film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita dan artikel dari Ben Anderson yang berjudul The Problem of Rice. Kedua sumber ini berasal dari masa yang berbeda. Film Pesta Babi membahas kondisi masyarakat adat Papua pada masa kini, sedangkan The Problem of Rice mengkaji situasi petani Jawa pada masa pendudukan Jepang tahun 1945. Meskipun dipisahkan oleh waktu lebih dari 80 tahun, keduanya memunculkan pertanyaan yang sama, yaitu apa yang terjadi ketika negara menjalankan proyek atas nama kepentingan nasional, sementara masyarakat lokal harus menanggung dampaknya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sini saya menggunakan perspektif sejarah sosial, di mana perspektif ini tidak berfokus pada kebijakan pemerintah atau tokoh politik semata, tetapi pada kehidupan masyarakat biasa. Dengan kata lain, yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana rakyat mengalami, merasakan, dan merespon kegiatan atau kebijakan yang dibuat oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Film Pesta Babi memperlihatkan kehidupan masyarakat adat Papua yang menghadapi perubahan besar akibat masuknya proyek perkebunan dan program ketahanan pangan. Dalam film tersebut terlihat bagaimana hutan yang selama ini menjadi sumber daya kehidupan masyarakat mulai dibuka untuk berbagai kepentingan ekonomi. Bagi masyarakat adat, hutan ini bukan hanya tempat untuk mencari makan, tetapi juga ruang budaya, ruang sosial, dan bagian dari identitas mereka. Karena itu, ketika hutan berubah menjadi kawasan industri dan perkebunan, yang hilang bukan hanya pohon atau lahan. Yang ikut terancam adalah cara hidup yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Film ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang positif oleh masyarakat yang mengalaminya secara langsung. Sementara itu, artikel dari Benedict Anderson membawa kita kembali ke Jawa pada masa pendudukan Jepang. Dalam artikel tersebut dijelaskan bagaimana pemerintah Jepang menerapkan kebijakan wajib serah padi. Petani harus menjual sebagian besar hasil panen mereka kepada pemerintah dengan harga yang telah ditentukan. Secara resmi, kebijakan itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan perang. Akan tetapi, dalam praktiknya, kebijakan tersebut menimbulkan berbagai persoalan. Petani harus menyerahkan hasil panennya, sementara mereka sendiri mengalami kekurangan. Situasi semakin memburuk karena adanya penyimpangan dalam proses distribusi, seperti manipulasi timbangan, pemotongan hasil panen, penimbunan, hingga korupsi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Akibatnya, masyarakat desa mengalami kesulitan yang sangat berat. Banyak daerah mengalami kekurangan makanan, angka kematian meningkat, kesehatan masyarakat menurun, dan kehidupan petani juga menjadi semakin sulit. Dalam artikel yang dibahas oleh Anderson,
Bahkan muncul keluhan bahwa petani yang menanam padi justru tidak dapat menikmati hasil panennya sendiri. Jika kedua sumber ini dibandingkan, terdapat pola yang menarik, baik dalam artikel The Problem of Rice maupun pada film Pesta Babi. Masyarakat lokal berada dalam posisi yang relatif lemah ketika berhadapan dengan kepentingan yang lebih besar. Dalam kasus Jawa tahun 1945, kepentingan tersebut adalah kebutuhan perang Jepang. Sedangkan dalam kasus Papua masa kini, kepentingan tersebut hadir dalam bentuk pembangunan nasional, investasi, dan ketahanan pangan. Dari sudut pandang sejarah sosial, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan hubungan kekuasaan. Negara memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan, mengatur sumber daya, dan menetapkan tujuan pembangunan. Sebaliknya, masyarakat lokal seringkali hanya menjadi pihak yang menerima akibat dari keputusan tersebut. Menariknya, baik petani Jawa maupun masyarakat adat Papua sama-sama tidak menolak kepentingan bersama secara mutlak. Dalam artikel Anderson disebutkan bahwa sebagian masyarakat memahami pentingnya kontribusi bagi negara. Begitu pula dalam film Pesta Babi, masyarakat adat tidak selalu menolak pembangunan. Yang mereka pertanyakan adalah ketika pembangunan dilakukan dengan mengabaikan hak, kebutuhan, dan keberadaan masyarakat setempat. Disinilah kita melihat bahwa persoalan utama bukan sekedar pembangunan atau produksi pangan. Persoalan utamanya adalah bagaimana pembangunan itu dijalankan dan siapa yang memperoleh manfaat terbesar darinya. Persamaan lain terlihat pada dampak sosial yang muncul. Dalam artikel Anderson, kebijakan wajib serah padi berujung pada kelaparan, malnutrisi, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Sedangkan dalam film Pesta Babi, dampaknya muncul dalam bentuk hilangnya ruang hidup, berkurangnya akses terhadap sumber daya alam, serta ancaman terhadap budaya masyarakat adat. Walaupun bentuk dampaknya berbeda, keduanya ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dapat menghasilkan konsekuensi sosial yang sangat besar. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak pernah hanya menyangkut angka produksi atau pertumbuhan, tetapi juga menyangkut kehidupan manusia. Namun demikian, ada perbedaan yang perlu untuk diperhatikan. Pada masa pendudukan Jepang, eksploitasi dilakukan oleh kekuasaan kolonial yang secara terbuka mengarahkan sumber daya untuk kepentingan perang. Sementara dalam film Pesta Babi, kebijakan dilakukan oleh negara Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan ketahanan pangan nasional. Perbedaan konteks ini penting karena menunjukkan bahwa masalah sosial tidak selalu muncul karena kolonialisme dalam bentuk klasik. Dalam banyak kasus, persoalan yang mirip juga dapat muncul dalam negara modern ketika suara masyarakat lokal tidak memperoleh ruang yang cukup dalam proses pengambilan keputusan. Hal lain yang menarik adalah perubahan objek yang diperebutkan. Dalam artikel Anderson, yang menjadi fokus adalah hasil panen padi, sedangkan dalam film Pesta Babi, yang diperebutkan adalah tanah, hutan, dan juga sumber daya alam. Namun pada dasarnya keduanya berbicara tentang hal yang sama, yaitu kontrol terhadap sumber penghidupan masyarakat. Melalui perspektif sejarah sosial, kita dapat memahami bahwa pengalaman masyarakat biasa seringkali memiliki pola yang berulang dalam sejarah. Bentuk kebijakannya berubah, aktornya berubah, bahkan zamannya juga ikut berubah. Tetapi persoalan mengenai hubungan antara kekuasaan dan masyarakat tetap muncul dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, film Pesta Babi dan artikel The Problem of Rice dapat dibaca sebagai dua kisah yang berbeda, tetapi memiliki benang merah yang sama. Keduanya menunjukkan bagaimana masyarakat lokal harus berhadapan dengan proyek-proyek besar yang dirancang dari atas. Dalam proses tersebut, kepentingan nasional seringkali bertemu dengan kepentingan masyarakat setempat dan tidak jarang menimbulkan konflik maupun ketegangan. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa baik petani Jawa
pada masa pendudukan Jepang maupun masyarakat adat Papua pada masa kini menghadapi persoalan yang serupa, yaitu keterbatasan posisi mereka dalam menghadapi kebijakan berskala besar. Melalui perspektif sejarah sosial, kita belajar bahwa sejarah bukan hanya tentang negara dan pembangunan, tetapi juga tentang pengalaman manusia yang hidup di balik kebijakan tersebut. Dengan memahami pengalaman mereka, kita dapat melihat sisi lain dari pembangunan yang seringkali tidak terlihat dalam laporan resmi maupun statistik ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang film Pesta Babi, kolonialisme di zaman kita, dan juga dikaitkan dengan artikel oleh Ben Anderson yang berjudul The Problem of Rice.